Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabar? Kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak Pak Jajang dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, walaupun kita masih belajar di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Jaga kesehatan, jangan lupa menjaga imun tubuh kita supaya tetap kuat. Olahraga yang cukup, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya mendekatkan diri kita pada COVID-19. Anak-anak, COVID-19 itu nyata, kita harus hindari itu. Mari kita berjuang untuk lepas dari COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mengawali pembelajaran dengan mempelajari letak benua Asia serta lingkungan benua Asia. Kita akan lanjutkan pembelajaran kali ini dengan benua-benua lainnya di dunia. Mari kita cermati satu persatu. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga tetap semangat dan bermakna pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan ke benua Amerika. Benua Amerika dijuluki sebagai kuali. Kenapa? Karena di Amerika itu hampir semua ras di dunia ada di Amerika. Ibarat kuali, sebuah masakan di dalamnya ada sayuran, ada bumbu-bumbu, ada gula yang dari pegunungan, ada garam yang dari lautan. Jadi di Amerika ini banyak sekali ras yang berkumpul. Mengingat riwayatnya Amerika ini merupakan daerah tujuan penjelajahan samudra pada abad ke-14 dan ke-15. Luas wilayahnya kurang lebih 42,1 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya ini 72 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Dan 172 derajat sampai 172 derajat 27 inch bujur timur hingga 34 derajat 45 inch bujur barat. Batas-batas benua Amerika adalah sebelah timur ada Samudra Atlantik. Nah, di sini ada Atlantik Selatan, ada Atlantik Utara. Di sebelah selatan ada Samudra Pasifik di sini. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Pasifik juga di sini. Kemudian di sebelah utara ada Laut Arktik di sini ya. Kenapa? Kan alamnya Amerika antara lain adalah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Sungai yang terkenal di Amerika diantaranya Sungai Amazon. Dan dataran tinggi plato ada Rocky Mountains, kemudian ada Grand Canyon, dataran rendahnya di Amerika. Iklimnya ada iklim kontinental, ada darat, iklim kering atau gurun, iklim stepa, dingin dan tropis. Data keadaan penduduknya adalah tadi ya, yang asli adalah orang Indian dan Eskimo. Amerika merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara sampai selatan benua disebut sebagai benua baru. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ini Amerika Selatan, ini Amerika Tengah, dan ini Amerika Utara. Amerika Serikat adalah termasuk ke dalam Amerika Utara bersama dengan Kanada ya. Kemudian berikutnya ada benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas sekitar 10,9 juta kilometer persegi. Secara astronomis ini letaknya. Dan batas-batasnya sebelah utara ada Laut Es Utara. Nih, Laut Es Utara. Kemudian sebelah selatan ada Laut Tengah di sini ya. Kemudian di sebelah timur ada benua Asia. Tentunya ini benua Asia. Dan di sebelah barat ada Samudra Atlantik di sini ya. Ini batas-batas benua Eropa. Kenampakan alamnya ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai.
Iklimnya iklim kutub, iklim kontinental, iklim tundra, iklim Mediterania, dan iklim benua. Kegiatan ekonomi utama penduduk di Eropa adalah bidang industri dan jasa. Tentunya kita ingat Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, semuanya ada di Eropa. Dan gaji pemain di sana itu sangat tinggi. Mereka bekerja bidang apa? Bidang jasa. Eropa adalah benua terkecil kedua, namun menjadi benua terpadat kedua di dunia. Eropa berbatasan dengan benua Asia dan juga benua Afrika. Dan Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Mengapa? Ada beberapa alasan Eropa dijuluki benua biru. Yang pertama, karena Eropa ini kalau dilihat dari satelit, banyak sekali laut, sehingga nampak kebiru-biruan. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa di Eropa dahulu kala berdiri kerajaan-kerajaan besar pada masa keemasannya seperti kerajaan Romawi, ya. Di situ menguasai hampir seluruh wilayah Eropa. Kemudian ada lagi alasan kenapa Eropa disebut benua biru, karena rata-rata orang Eropa memiliki mata berwarna biru. Oke, kalau tadi benua Amerika disebut sebagai benua merah, ya, karena rata-rata pertama alasannya adalah penduduk asli benua Amerika yaitu suku Indian memiliki kulit yang bertekstur merah. Kemudian kalau benua Asia tadi disebut benua kuning kita itu, ya, rata-rata penduduknya berkulit kuning langsat, sawo matang, ya. Oke, kita lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika dijuluki benua hitam. Bukan saja karena penduduknya beras negroid, berkulit hitam, tapi juga zaman dahulu ketika zaman penjelajahan samudra, benua Afrika ini sangat terbatas apa yang diketahui oleh para penjelajah, sehingga digambarkan sebagai gelap, hitam. Jadi benua Afrika dijulukilah benua hitam. Nah, letak astronomisnya antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 51 derajat bujur timur hingga 17 derajat bujur barat. Adapun pembagian negara di benua Afrika, ada Afrika Utara yang meliputi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Nah, kemudian ada Afrika bagian Barat meliputi Sahara Barat, Mauritania, Senegal, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Pantai Gading, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, dan Kamerun. Afrika Tengah meliputi Chad, Afrika Tengah, Zaire, Zambia, Malawi, dan Gabon. Afrika Timur meliputi Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, dan Rwanda. Di Afrika Selatan meliputi Angola, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, dan Lesotho. Nah, di benua Afrika ini banyak hal yang terkenal, diantaranya adalah politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Kemudian ada Zimbabwe yang memiliki inflasi yang tertinggi. Bahkan di Zimbabwe satuan uang bisa sampai miliaran. Nah, tapi nilainya rendah. Sampai-sampai Zimbabwe menggunakan mata uang asing untuk menekan inflasi. Kemudian ada Ethiopia yang terkenal karena kasus kelaparan pada 20 tahun yang lalu. Kemudian kita juga mengenal banyak negara di Afrika ini yang sepak bolanya bagus, ya, seperti Pantai Gading, seperti Mesir, seperti Maroko, Senegal, kemudian ada Kamerun, dan yang lainnya. Dan rata-rata di Afrika Utara ini negara-negaranya berhaluan Islam. Nah, luasnya 30,3 juta kilometer persegi. Iklimnya tropis dan subtropis. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia.
ya, dan juga benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Letak benua Afrika secara geografis berada di sebelah selatan benua Eropa dan berbatasan dengan benua Asia. Kini yang keempat adalah masih benua Afrika. Tadi sudah dijelaskan, dan berikutnya adalah benua Australia. Benua Australia ini adalah benua terkecil di dunia. Dan Australia ini berasal dari kata Australis yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Terra Australis Incognita. Dalam cerita Romawi berarti daerah selatan yang tidak diketahui. Memang benua Australia ini ditemukan oleh salah seorang penjelajah Eropa, di antaranya adalah Abel Tasman. Nah, ibu kotanya adalah Canberra, kota terbesarnya Sydney. Nah, jadi luasnya ini 7.696.850 km persegi, merupakan benua terkecil di dunia. Letak astronomisnya ini iklimnya tropis dan iklim subtropis. Penduduknya 90% lebih merupakan keturunan Inggris. Hal ini mengingat karena benua Australia merupakan Commonwealth negara Inggris. Satu keunikan benua Australia adalah benua tersebut hanya terdiri dari satu negara, yaitu negara Australia. Ingat, Australia adalah Commonwealth, wilayah Inggris. Artinya, ini merupakan negara bagian jauh dari Inggris. Mengingat dulu memang dikuasai, ditemukan, dan dijajah oleh Inggris. Nah, timbul sekarang pada kesimpulan pembelajaran, kita coba post-test dulu ya. Siapkan bukunya dan jawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan julukan masing-masing benua di dunia dan jelaskan alasannya. Kalau tadi kurang lengkap dari penjelasan Bapak, silahkan cari. Di internet boleh, membaca buku boleh. Kemudian apa saja karakteristik benua Asia? Benua Asia itu salah satunya adalah benua terbesar di dunia. Dan lanjutkan dengan karakteristik yang lainnya. Yang ketiga, mengapa Antartika ada yang menggolongkannya sebagai benua dan ada yang tidak menganggap sebagai benua? Berikan alasannya yang logik ya. Dan yang terakhir, apa yang mungkin terjadi jika saat ini daratan kita, ini yang 5 benua ini masih menyatu seperti dulu? Kira-kira apa yang terjadi ya? Silahkan mainkan imajinasimu ya nak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa mengikuti pembelajaran tadi? Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Silakan bertanya di Google Classroom pembelajaran kita, dan nanti akan ada beberapa tagihan yang harus kalian selesaikan. Namun jangan khawatir, semua tagihan bisa dicari jawabannya pada penjelasan Bapak tadi. Semoga pembelajaran kita kali ini bermakna. Tetap semangat, stay at home, stay safe, and jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.